wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama Bapak Sulaiman Suhandi SPD, biasa dipanggil dengan Pak Iman. Bapak di sini mengampu pelajaran bahasa Sunda utamanya. Terus Bapak juga sebagai pembina dan Bapak juga sebagai Satgas Pelajar Internal SMK Bina Warga Bogor. Selain daripada itu, ada juga Satgas Eksternal. Ini pengenalan dulu sedikit tentang Satgas ya, sebelum Bapak membeberkan semua materi yang akan Bapak sampaikan. Jadi di Kota Bogor ini ada dua Satgas, yaitu internal dan eksternal. Yang mana tugasnya adalah internal, membina siswa di lingkungan sekolah, dan eksternal adalah sekota Bogor. Itu intinya. Jadi kita memantau kalian sebagai pelajar bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi di lingkungan Kota Bogor kalian juga selalu diawasi dan dipantau perilaku kalian. Oke, sedikit itu mengenai Satgas. Bapak akan kembali kepada mungkin salam Bapak yang pertama tadi, pembuka, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalian sudah hafal ya, dan sudah akrab sekali dengan kata-kata tersebut, karena kata-kata tersebut adalah ucapan salam atau selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah keselamatan, rahmat, dan keberkahan untuk kalian atau untuk Anda. Dan sebaliknya juga, yang kita bersalam akan mengucapkan salam yang sama untuk kita. Maka jangan sampai kita putus kalau seandainya kita bertemu dengan siapapun, terutama dengan rekan-rekan kita, dan semoga itu menjadi keselamatan, rahmat, dan berkah bagi kita. Itu mungkin ya yang terlihat dari ucapan itu, dimaknai seperti itu. Yang kedua, mungkin kalian tidak dengan kehidupan kita di zaman sekarang ini, yaitu tadi ucapan salam yang kedua. Di antaranya adalah tadi apa? Sampurasun. Mungkin kalian pernah dengar kata-kata sampurasun ini, tapi yang jelas Bapak yakin bahwa kamu tidak mengerti betul tentang kata-kata ini. Kalian ingin tahu apa makna dari sampurasun tersebut? Sampurasun adalah salam, ya, salam dari orang Sunda. Mungkin anak-anak Bapak yang sekarang ini banyak orang Sunda ya, banyak ya mengerti tentang bahasa Sunda ya. Mungkin nanti juga Bapak akan campur nih ngomongnya dengan bahasa Sunda nih. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Sampurasun, ya, sampurasun. Sampurasun artinya apa? Sampurna ning isun. Sampurna ning isun. Apa itu artinya dalam bahasa Indonesia? Kesempurnaan adalah milik kalian. Kesempurnaan adalah milik kalian. Dan kalian adalah orang-orang yang sempurna. Dan ini mungkin sejalan dengan salam yang pertama tadi ya, yang tadi pertama dibacakan oleh Bapak dalam bahasa Arab ya. Mungkin sama. Yang intinya adalah manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Makhluk yang sempurna. Di antaranya adalah kita diberi akal. Sama ya. Jadi apa maksudnya? Makhluk sempurna adalah makhluk yang selalu berusaha dan ingin mendapat ridha Allah dengan keselamatan, rahmat, dan berkah dari Allah. Itu sama ya. Jadi kesempurnaan adalah milik kalian,
Jadi sampurna isun, kesempurnaan itu ada dalam diri kalian. Tinggal kalian mencarinya. Seperti apa kesempurnaan itu? Jadi kesempurnaan itu jadi bukan hanya diukur dengan materi atau harta atau benda, bukan. Tetapi dengan semua apa yang kita rasakan. Kita selamat, kalian juga sudah bisa merasakan bagaimana kalau seandainya kita selamat, ya. Nah, kalian juga bisa merasakan bagaimana kalian selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata, semua permasalahan adalah mudah dihadapi oleh kalian, dan selalu diberi keberkahan oleh Allah, yaitu semua yang kalian kerjakan atau kalian katakanlah mengkonsumsi apapun juga menjadi keberkahan, menjadi kebaikan untuk diri kalian. Itulah kesempurnaan yang dinyatakan di dalam tadi salam orang Sunda, yaitu sampurna ning isun. Kesempurnaan adalah milik kalian. Kesempurnaan adalah milik kalian. Sekarang yang menjadi masalah, bagaimana cara kita mendapat kesempurnaan ini? Bapak yakin kalian adalah anak-anak yang bisa selalu meningkatkan kemampuan diri kalian. Karena apa? Memang kalian ini sedang dituntut untuk meningkatkan kemampuan diri kalian. Dengan cara apa? Dengan cara berperilaku dan bersikap dengan baik. Intinya tadi apa? Untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup ini dengan mendapatkan selamat, tadi apa? Rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Kalian sebagai pelajar, tentu kalian diikat oleh hukum atau aturan-aturan yang berlaku, terutama di sekolah ini sebagai pelajar. Sebenarnya bukan hanya di sekolah saja kalian diikat oleh hukum atau aturan-aturan. Mungkin saja di rumah, bisa saja di rumah kalian dituntut untuk mematuhi semua, katakan, hukum atau aturan-aturan yang ada di dalam rumah kalian. Umpamanya sekarang kalian harus bangun pagi, kalian harus melaksanakan ibadah, kalian harus selalu menuruti kata-kata orang tua dan selalu mematuhi apa yang dikatakan orang tua, selalu dikerjakan. Begitu juga di lingkungan sekolah. Ada hukum yang berlaku atau aturan yang berlaku di mana kalian dibatasi gerak kalian agar kalian tidak melakukan penyimpangan perilaku. Itu penyimpangan perilaku. Karena apa? Penyimpangan perilaku yang jelas akan merugikan diri kalian sendiri. Akan merugikan diri kalian sendiri. Penyimpangan perilaku akan merugikan orang lain, jelas. Ya, maka dari itu di Kota Bogor sebenarnya aman-aman saja sejak dulu. Bapak juga pelajar Kota Bogor. Bapak juga pelajar Kota Bogor. Itu. Jadi seiring dengan berubahnya waktu, ternyata merubah pula sikap dan perilaku pelajar. Bapak juga heran ini, kenapa pelajar-pelajar sekarang ini mudah diprovokasi oleh hal-hal yang akan merugikan dirinya. Itu. Jadi Bapak juga pernah menjadi pelajar SD, SLTP, SLTA di lingkungan Kota Bogor, dan selalu berteman dengan pelajar-pelajar dari sekolah lain. Bapak yakin pelajar dari sekolah lain, kalau kita
perilaku yang baik terhadap mereka, insya Allah mereka juga tidak akan memusuhi kita. Tapi ini, awas, kalian harus waspada. Apalagi di masa sekarang. Banyak provokator-provokator atau provokasi dari pihak luar yang akan menghancurkan terutama diri kalian sebagai pelajar, agar kalian tidak bisa berhasil. Maaf, untuk keberhasilan ini tidak tergantung dari materi ya, tidak tergantung dari materi. Bisa saja keberhasilan ini dicapai dengan tekad yang tinggi. Bagaimana kita untuk membuktikan atau membentuk suatu karakter dari kita ini agar bisa diterima oleh masyarakat. Ini satu contoh saja. Bapak juga tadi katakan, Bapak juga belajar dan Bapak juga punya banyak teman yang tadi juga Bapak jelaskan juga bahwa keberhasilan itu bukan hanya sekedar dari materi. Ada anak yang orang tuanya kaya tapi dia tidak menjadi apa-apa, dan ada anak yang orang tuanya biasa-biasa saja juga berperilaku seperti itu, tapi dia mempunyai visi dan misi ke depan bahwa saya harus menjadi orang yang berguna bagi terutama keluarga. Ada contoh, teman Bapak ada seorang katakanlah kaya, tapi dia tidak menjadi apa-apa sampai sekarang. Tidak menjadi apa-apa, bekerja pun sepertinya tidak sampai sekarang, sampai seusia Bapak. Tetapi ada yang satu kelas dengan Bapak, Bapak tahu kehidupan dia itu seperti apa dulunya. Seperti apa dulunya, orang tuanya seperti apa dulunya. Tetapi dia punya tekad bahwa saya harus berbakti pada orang tua dan saya harus berhasil dalam meniti kehidupan ini. Terus dia belajar dengan sebaik-baiknya. Padahal dia dituntut untuk mencari nafkah untuk keluarganya, dituntut dengan berjualan asongan lah, katakan begitu ya. Tapi setelah dia lulus dari SLTA, dia bisa membuktikan bahwa dia punya kemampuan yang lebih dibandingkan dengan teman-temannya, dan dia diterima di suatu instansi pemerintah sampai akhirnya dia menjadi seorang kepala kantor di Jawa, kepala instansi pemerintah. Bapak tidak sebutkan di sini, Bapak khawatir ada yang kenal dengan Bapak tersebut, dengan rekan Bapak tersebut. Oke, kita kembali kepada sekolah. Jangan kita melihat dulu pada jauh-jauh pada sekolah lain. Di sekolah kita juga, Bapak banyak mengalami hal-hal yang di luar nalar Bapak. Ya, jadi ternyata tadi Bapak katakan penyimpangan perilaku itu bukan berdasar dalam kepribadian dalam dirinya sendiri, tetapi bisa saja diprovokasi. Dan bagi anak-anak yang memang bertekad untuk bisa meraih prestasi, dia tidak akan terganggu. Baik itu ajakan kumpul lah, apalagi sampai ada provokasi bahwa sekolah kita ini sedang diintimidasi lah, atau dijelek-jelekan oleh sekolah lain lah, begitu. Jadi
Di sini ada dua kriteria, yang mudah terprovokasi dan yang dia tahan terhadap godaan-godaan dari provokasi itu. Banyak Bapak dengar orang-orang yang mudah dengan provokasi tersebut, banyak yang celaka, malah sampai meninggal dunia, banyak. Tetapi tidak sedikit juga murid-murid Bapak di BW ini yang berhasil. Bapak beri contoh ya, ada yang menjadi polisi, sering datang ke sini. Malah ada satu orang sekarang masih menjabat sebagai kepala apa ya di Semen Cibinong itu, di urusan listrik. Bapak kenal anaknya, malah Bapak yang membawa prakerinnya atau PKL-nya di Rumah Sakit Karyawan Bakti waktu itu di Jalan Dr. Semeru, dan dia sekarang sudah berhasil, alhamdulillah. Itulah, jadi di dalam menempuh kehidupan ini, intinya kita harus berperilaku baik dan tidak melakukan penyimpangan. Jadi kalau seandainya kita tidak mudah terprovokasi, insya Allah proses belajar kita akan lancar dan aman. Tapi kalau seandainya kita sudah bergaul dengan orang-orang yang mudah terprovokasi, apalagi dengan hal-hal yang bersifat kekerasan, Bapak juga kurang tahu itu akan seperti apa nantinya. Baik, jadi selain itu kalian juga dituntut di dalam hal ini. Ada program dari pemerintah, yaitu bahwa pelajar harus betul-betul menerapkan semua sendi-sendi atau sila-sila di dalam Pancasila ke dalam semua perilakunya dalam menempuh kehidupan ini, terutama masa kita belajar di sekolah itu. Oke, kita lihat di sini. Jangan sampai kamu gampang terprovokasi, karena kamu pada saat ini adalah bukan anak-anak lagi. Jadi kamu sekarang itu sudah masuk ke dalam fase remaja. Jadi remaja itu belum dewasa, tapi sudah melewati masa kanak-kanak, ya, itu. Di antaranya mereka adalah yang berusia 13 sampai 18 tahun. 13 sampai 18 tahun. Dikatakan anak-anak sudah melampaui masanya, tapi belum cukup juga dikatakan sebagai dewasa, karena di dalam pola pemikirannya masih muda, dia dipengaruhi, gitu, ya. Jadi remaja-remaja ini seperti kalian, kalau kalian tidak bisa mempola perilaku kalian akan masuk ke dalam kenakalan remaja. Oke, Bapak akan jelaskan di sini apa sih kenakalan remaja itu. Kenakalan remaja itu apa sih? Kenakalan remaja, atau dalam bahasa Inggrisnya katanya dikenal dengan istilah juvenile delinquency. Juvenile delinquency adalah gejala patologis penyakit sebenarnya itu. Kenakalan remaja itu adalah penyakit.
penyakit sosial pada remaja. Ya. Kenapa ini? Karena dia mengabaikan fungsi-fungsi sosial yang akibatnya berperilaku menyimpang. Yang mana perilaku menyimpang itu adalah perilaku yang memang akan menghambat semua kesuksesan yang akan kita raih. Jadi, kenakalan remaja merupakan tindakan melanggar peraturan atau hukum. Jelas, kenakalan remaja itu melanggar ya, peraturan atau tindakan melanggar peraturan yang dilakukan oleh anak katanya di bawah usia 18 tahun. Nah, sekarang apa sih bentuk kenakalan remaja itu? Apa coba? Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak bisa diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Ya, jadi perilaku remaja ini tidak bisa diterima oleh tindakan sosial, secara sosial. Akhirnya mereka melakukan hal-hal yang bersifat kriminal. Pada masa apa itu katanya? Ya, pada masa-masa seorang anak biasanya baru mengalami pubertas. Mungkin kalian sudah tahu ya pubertas ya, bahwa anak remaja itu pasti pubertas itu adalah menyenangi lawan jenisnya. Pubertas itu ya. Terus katanya sering menampilkan beragam gejolak emosi. Jadi emosinya kadang tidak terkendali emosinya. Setelah itu kalau ada konflik di keluarga, dia langsung menarik diri dari keluarganya dan dia membentuk kumpulan-kumpulannya. Pasti yang seperti itulah banyak mengalami kesulitan-kesulitan di rumah, bermasalah, di sekolah bermasalah, begitu juga di lingkungan pertemanannya. Kenapa? Ya karena memang sudah dipengaruhi oleh emosi yang kurang baik di dalam dirinya, sehingga banyak pertentangan di dalam dirinya. Apapun yang diberikan contoh yang baik untuknya, selalu dianggap itu adalah tentang pertentangan dengan batin dia. Oke. Sekarang kita lihat di sini pemicu tawuran-tawuran yang akhirnya membentuk atau mengakibatkan penyimpangan perilaku dengan memperlihatkan kekuatan. Di antaranya adalah adanya perseteruan yang panjang dari berbagai kelompok pelajar masing-masing. Jelas ya. Nah, sudah mencari. Sekarang juga awas, kalian jangan sampai mudah terpengaruh oleh kelompok-kelompok. Kalian jangan masuk ke dalam kelompok itu. Kalian adalah pelajar bina warga dan kalian sebagai pelajar bina warga, bukan kelompok. Bapak katakan sekarang di sini, di Bogor saja sudah ada kelompok, mungkin kalian pernah dengar, yakin Bapak kalian pernah dengar, seperti SBYM. Bapak harapkan kalian sekarang, generasi bina warga sekarang ini, jangan sampai kalian tahu apa sih itu BRAK dan apa sih itu SBYM. Kalian sebagai pelajar SMK Bina Warga 1, dan kalian akan memperlihatkan kemampuan kalian bahwa kalian adalah
pelajar-pelajar yang berkualitas, pelajar-pelajar yang berkualitas, dan selalu menjauhi penyimpangan-penyimpangan perilaku sebagai pelajar yang akan merugikan diri kalian sendiri. Camkan itu dalam diri kalian, bahwa saya adalah pelajar yang akan memperoleh kesuksesan di masa depan nanti, dan pelajar yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, seterusnya. Ada juga lemahnya pertahanan diri terhadap pengaruh dunia luar yang kurang baik atau gagalnya remaja melewati masa transisinya dari anak kecil menjadi dewasa. Nah, di sini, jadi awas, kalian sebagai remaja, jangan gagal kalian melewati masa transisi kalian ini dari anak-anak ke remaja, ya. Katanya kalau sudah begitu mereka tidak dapat diatur, bahkan terkadang bertindak melawan, konflik keluarga, labil dan depresi. Jadi sedikit-sedikit kalau ada apa-apa mental kalian turun, sedikit-sedikit kalian melawan, walaupun kalian diberikan pengertian tentang kebaikan-kebaikan. Terus faktor lingkungan atau teman sebaya yang kurang baik juga ikut memicu timbul perilaku yang tidak baik pada diri remaja. Jadi kalau ada lingkungan yang kurang baik, sebaiknya kalian hindari, ya. Oke. Sekolah yang kurang menerapkan aturan yang ketat juga membuat remaja menjadi semakin rentan terkena efek pergaulan yang tidak baik. Mudah-mudahan sekolah kita memperlakukan semua aturan-aturan yang baik untuk kepentingan kalian, terutama nanti tentang penyimpangan perilaku. Mungkin kalian akan berhadapan dengan Bapak, mungkin nanti akan berurusan dengan Bapak. Mudah-mudahan kalian tidak ada urusan dengan Bapak, ya. Jadi di sini kita harus terus meningkatkan kemampuan kita agar kita berhasil di dalam menempuh kehidupan ini dengan kesuksesan yang maksimal, dan jangan sampai kalian melakukan penyimpangan perilaku yang tadi sudah Bapak katakan, yang akan berakibat tidak baik dengan sanksi-sanksinya kalau kita melakukan penyimpangan dari pelaku. Dan mudah-mudahan semua yang Bapak sampaikan ini ada manfaatnya buat kalian, dan Bapak minta jangan sampai kalian ada masalah dengan Bapak, ya. Bapak bukan menakut-nakuti, tapi yang jelas, oke, kita bisa berjalan bersama. Kalau kalian benar, insya Allah Bapak akan selalu mengurus kalian. Dan kalian kalau seandainya melakukan penyimpangan perilaku, walaupun Bapak mengurusnya, itu adalah tanggung jawab kalian. Mungkin itu saja dari Bapak, ya, dari Pak Iman, dan mudah-mudahan ini bisa bisa bermanfaat baik untuk perkembangan diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.